Takut kehilangan pekerjaan, takut tidak mendapatkan pekerjaan, takut kehilangan produktivitas karyawannya, atau bahkan takut kalah saing dengan teknologi. Satu-satunya cara biar nggak lagi takut adalah berubah. Menambah nilai-nilai baru melalui soft skills maupun digital skills yang relevan demi beradaptasi dalam era yang dinamis ini. Kami dapat mendukung setiap perubahan baik yang dilakukan, memberantas rasa takut, selalu siap bertahan di segala kondisi dengan nilai baru yang dimiliki. Karena bagi kami, 1+1 bukan sama dengan 2, melainkan 3. Bersama kita bangun nilai baru. Workshop yang kemarin kita ikut itu, workshop apa sih? Setiap saat kita Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat bagi kita semua. Selamat pagi teman-teman, dan selamat datang di kelas Diginomik. Bapak, Ibu, kakak-kakak, adik-adik, dan teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat ya, dimanapun berada. Kalau boleh tahu nih, di pagi ini teman-teman berasal dari daerah mana nih? Mungkin bisa dicantumin ya di kolom chat Zoom-nya untuk bisa saling berkenalan dan saling membangun relasi. Atau bahkan kita bisa saling berkolaborasi ke depannya. Nah, wah di sini udah ada Kak Kane nih dari Denpasar, Bali. Ada juga Kak Ipin dari Jakarta. Seru banget ya, ada juga nih Kak Gilda dari Bogor. Bogor sekarang hujan. Oh iya Kak, di daerahku juga hari ini hujan nih. Mendung banget lagi. Nah, seru banget ya teman-teman, banyak yang udah ngikut acara pada pagi hari ini. Maaf banget aku nggak bisa menyebutkan semuanya satu persatu, tapi silahkan teman-teman bisa mungkin melanjutkannya di kolom komentar buat saling berkenalan ya. Sebelum masuk ke rangkaian acara pada hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Alfi Drian Yedija, bisa dipanggil Al atau Alfi, yang mendapat kehormatan untuk menjadi host dan moderator dalam kelas Diginomic dengan tema Future Proofing Strategies, Mastering Technology for Business Owners. Diginomic saat ini dan mungkin kedepannya akan spesial banget, karena kedepannya kelas-kelas Diginomic bakal lebih banyak lagi membahas topik-topik lainnya untuk membantu teman-teman memahami digital ekonomi yang pastinya akan membantu banget nih buat bisnis teman-teman ke depan semuanya. Untuk itu, izinkan saya menyambut dan menyapa terlebih dahulu yang terhormat pemateri kita hari ini, Business Relationship Architect Kaizen Room, yaitu Ibu Erisa Septianingsih. Dan tentunya seluruh peserta Diginomic di hari ini dimanapun berada. Selamat datang dan selamat bergabung di kelas Diginomic Future Proofing Strategies, Mastering Technology for Business Owner. Nah, supaya kelas berjalan secara kondusif, saya akan membacakan tata tertib yang bisa teman-teman perhatikan. Yang pertama, memastikan mic atau menge-mute selama acara ini berlangsung, sampai waktu dipersilahkan untuk open mic. Selama sesi berlangsung, teman-teman boleh mengajukan pertanyaan melalui kolom chat, namun pertanyaan teman-teman akan dijawab pada sesi tanya-jawab nanti. Teman-teman juga diperbolehkan untuk menyalakan kamera. Oke? Sudah clear? Nah, itu adalah tata tertib selama kelas berlangsung. Kiranya kita semua dapat mematuhi tata tertib tersebut agar acara kita pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar dan baik. Nah, tanpa berlalu lebih panjang lagi, setelah berkenalan dengan saya, kini kita saatnya berkenalan dengan pembicara kita pada pagi hari ini, yaitu ada Ibu Erista, selaku Business Relationship Arsitek Kaizen Room. Halo, bagaimana kabarnya Kak Erista? Halo, selamat pagi Kak Al. Panggilnya Kakak aja kali ya, biar Oh iya, Ibu kayaknya kayak
terlalu Tua formal, banget. terlalu formal lah kita ya. Oke, gimana kabarnya Bukan, Kak Rista? alhamdulillah pagi ini baik dan sangat excited buat ketemu teman-teman di sini. Tadi saya lihat ada dari Gorontalo ya, dari Denpasar, dari Bogor, dan dari daerahnya juga. Kalau Kak Al sendiri gimana nih kabarnya hari ini, Kak Al? Baik, baik banget Kak Rista. Cuman emang di Depok deh, aku kan domisilinya di Depok. Ini Ya. lagi mendung banget nih. Tadi pagi juga udah hujan. Oh. Di Kak Rista sendiri gimana? Di sana hujan nggak Kak? Di sini alhamdulillahnya masih cerah dan semoga nggak hujan, karena biasanya kalau hujan itu kadang ngaruh banget ke signal gitu. Semoga nanti jaringannya aman ya sampai akhir gitu. Oke deh, gimana Kak Rista? Sudah siap untuk dimulai? Sudah siap. Oke, baik teman-teman sekalian. Saya serahkan pada pagi hari ini kepada Kak Rista ya. Silakan dimulai Kak Rista. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya untuk Kak Al. Baik teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang untuk teman-teman semua dimanapun berada. Dan saya harap semoga teman-teman dimanapun semuanya sekarang dalam keadaan sehat dan baik ya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih juga untuk teman-teman dari Kaizen Room dan juga Pena Enterprise karena sudah memberikan saya kesempatan di pagi hari yang kebetulan di tempat saya ini lagi cerah gitu ya. Mungkin tempat teman-teman ada yang mendung juga. Untuk saya di sini sharing, bisa dibilang sharing perspektif saya, sharing pandangan saya sesuai dengan tema kita hari ini. Jadi pagi ini kita akan sama-sama belajar. Di sini saya bukan menggurui teman-teman, hanya sharing saja, dan teman-teman juga mungkin nanti kalau misalnya ada yang kurang dari penyampaian saya, teman-teman boleh banget menambahkan di kolom komentar. Jadi kita saling bertukar pikiran seperti itu. Dan tentunya saya izin sebelum mulai, saya mau share screen dulu ya untuk materi saya. Dan harapannya semoga sharing kita hari ini lancar ya, tidak ada gangguan jaringan ya, karena tadi sempat terkendala jaringan saya di awal-awal. Oke, mungkin sudah muncul, boleh dibantu komen, sudah muncul belum materi saya? Sudah Kak. Oke, terima kasih Kak, terima kasih juga Kak Ipin. Baik, teman-teman semua, sesuai dengan tema Diginomic hari ini, yaitu Future Proofing Strategies, khususnya untuk mastering teknologi for business owner gitu ya. Kalau dilihat dari judulnya kayaknya berat banget gitu ya, tapi sebenarnya ini materinya santai kok, jadi nggak usah terlalu mikir berat di awal, karena kita sharingnya nggak terlalu formal juga, sambil santai aja. Dan saya mohon izin, di sini ada 22 juta jiwa yang bergabung ya. Boleh nanti mungkin teman-teman dibantu, ini kalau misalnya yang sudah punya usaha, boleh dong dituliskan di kolom komentar, usahanya teman-teman itu bergerak di bidang apa, F&B, fashion, atau jasa, boleh banget ya, atau craft gitu, teman-teman boleh dituliskan di kolom komentar, supaya nanti mungkin pada saat saya akan memberikan contoh, jadi bisa memberikan contoh yang relevan dengan bisnis teman-teman semua. Dan saya mohon izin nanti saya panggil teman-teman aja ya. Mungkin di sini ada yang lebih senior dari saya. Saya mohon izin di awal saya panggilnya teman-teman biar kita lebih akrab gitu ya. Baik. Saya lanjutkan sesuai dengan tema kita, yaitu berkaitan dengan teknologi gitu ya. Oke, sebentar. Sepertinya belum bisa di next ya. Oke, nah perkenalkan saya Erista, ini agak narsis ya fotonya. Saya sebagai Business Relationship Arsitek dari Kaizen Room, sesuai dengan namanya relation ya. Jadi saya itu tugasnya adalah berelasi maksud saya, dan networking dengan banyak orang dari semua kalangan gitu. Selanjutnya saya juga seorang affiliate enthusiast, jadi sangat tertarik dengan yang namanya affiliate atau afiliasi atau afiliator. Kebetulan saya adalah salah satu affiliate dari program Shopee gitu ya, dan Lazada juga, TikTok juga gitu. Tapi saya sekarang aktifnya di
Shopee. Saya seorang konten kreator juga. Di situ teman-teman bisa lihat di Instagram saya, boleh diintip ya, ada Instagram saya, di situ ada Facebook dan ada LinkedIn juga, teman-teman boleh intip. Boleh terkoneksi juga kalau misalnya ada yang minta di follow back, silahkan teman-teman DM aja, nanti saya follow back gitu. Jadi konten saya terutama di Instagram itu membahas tentang point of view seorang pejuang garis 2, karena kebetulan saya pejuang garis 2 ya. Jadi mohon doanya teman-teman ya, semoga segera graduation gitu ya, segera lulus menjadi seorang pejuang garis 2. Selanjutnya saya dulu pernah bekerja dan berkecimpung di dunia UMKM selama 4 tahun di salah satu program Google namanya Grow with Google program. Mungkin di sini teman-teman ada yang pernah ikut kelasnya. Namanya kelasnya itu Gapura Digital dan Woman Will. Nah, itu kita bertemu dengan teman-teman UMKM gitu. Dan terakhir, saya seorang pandu digital Indonesia dari Kominfo. Mungkin itu sedikit perkenalan singkat dari saya. Kalau misalnya pengen terkoneksi lebih lanjut atau misalnya ada yang ingin ditanyakan, nanti teman-teman bisa reach saya via Instagram. Selanjutnya kita masuk ke materi. Nah, kalau kita berbicara tentang digitalisasi dan teknologi, itu tuh sesuatu yang sangat berkaitan erat dengan kehidupan kita sehari-hari sekarang ya. Digitalisasi sendiri adalah proses mengubah data atau informasi menjadi format digital yang dapat diolah, disimpan oleh komputer atau sistem komputer. Melalui integrasi teknologi dan digitalisasi, masyarakat dapat memanfaatkan potensi inovatif untuk meningkatkan kehidupan sehari-hari, bisnis juga, dan juga berinteraksi secara global gitu. Jadi kita bisa interaksi dengan orang dari belahan dunia manapun gitu, bukan hanya tetangga kita atau orang-orang teman dekat kita, tapi kita bisa berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang yang ada di seluruh dunia. Jadi itu adalah salah satu dari, bisa dibilang dari manfaat dari digitalisasi sendiri, mempermudah hidup kita. Sedangkan teknologi merujuk pada penerapan pengetahuan ilmiah dan keterampilan praktis untuk menciptakan, mengembangkan, dan menggunakan alat, mesin, sistem dan proses untuk memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan manusia gitu. Jadi teknologi dan digitalisasi ini adalah sesuatu yang sangat erat kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Coba dia teman-teman bisa sebutkan nggak hal yang paling dekat dengan teman-teman yang berhubungan dengan teknologi dan digitalisasi. Salah satu contoh terdekat gitu buat teman-teman sendiri, manfaat atau bentuk dari digitalisasi dan teknologi ini di kehidupannya. Boleh dibantu jawab nggak? Online shop, oke. Ada lain? Oh, online shop ini tadi jenis ininya ya. Ada laptop, bener banget. Ada lagi nggak? Ini dari Kak Natalia nih, laptop. Kalau teman-teman yang lain kira-kira apa? Bentuk dari smartphone, bener banget ya. Itu yang paling, menurut saya jawaban yang paling tepat banget tuh smartphone. Karena hampir mungkin 95 bahkan 99% kita itu pasti punya handphone lebih dari satu bahkan gitu ya. Karena dari handphone ini kita bisa melakukan semua kegiatan kita, bahkan belajar bisa lewat handphone, kita berbelanja bisa lewat handphone, berkomunikasi lewat handphone. Jadi barang ini tuh bisa dibilang barang yang kecil, tapi benar-benar sangat fungsinya tuh sangat banyak sekali gitu. Tentunya untuk memudahkan aktivitas kita, baik itu aktivitas sehari-hari, berkomunikasi maupun aktivitas kita di dalam berbisnis seperti itu. Nah, selanjutnya, sepenting apa sih teknologi dan digitalisasi ini untuk bisnis? Karena kita berbicara mengenai bisnis ya hari ini. Jadi sebenarnya sepenting apa sih teknologi dan digitalisasi ini untuk kelanjutan bisnis kita? Saya lanjut. Nah, teman-teman familiar nggak dengan gambar ini atau foto ini? Ada yang belum pernah tahu atau belum pernah lihat sebelumnya? Oke. Belum ada yang jawab ya. Saya dikacangin ya gitu. Oke, bener banget Kak Natalia, terima kasih. Oke, sudah lihat dari Kak Ipin tuh kan. Jadi kayaknya teman-teman di sini hampir semua udah pernah tahu gitu ya berita tentang
TikTok Shop ya, atau tentang ini adalah beberapa gambar yang diambil di Pasar Tanah Abang gitu ya. Jadi kita sebut aja nih. Jadi mohon maaf nih kalau misalnya ada seller-seller di Tanah Abang nih ya. Saya mohon maaf sebelumnya kan saya bahas sedikit gitu. Jadi beberapa waktu lalu kalau tidak salah di 2023 itu kalau tidak salah di bulan Oktober ya, September atau Oktober gitu. Jadi seller-seller, para penjual di Tanah Abang ini mereka melakukan protes terhadap pemerintah agar marketplace dan e-commerce ini ditutup. Karena mereka merasa ini merugikan gitu. Karena adanya marketplace, adanya e-commerce itu benar-benar membuat mereka itu sepi pelanggan. Padahal sebenarnya kalau kita pikir-pikir, kenapa bukan mereka yang maaf ya teman-teman, saya lagi berair nih matanya. Jadi kalau kita pikir-pikir, kenapa mereka yang tidak mau ikut beradaptasi gitu ya dengan menggunakan platform-platform, karena sekarang banyak ya platform-platform gitu. Jadi inilah yang menyebabkan akhirnya mereka itu merasa mereka tersaingi dengan adanya online shop, dengan adanya e-commerce, dengan adanya marketplace. Jadi mereka menjadi sepi pelanggan gitu. Jadi itulah pentingnya digitalisasi dan teknologi ini untuk sebuah bisnis agar kita tuh tidak tergerus oleh zaman, tidak tergerus oleh teknologi, tidak tertinggal gitu. Jadi kita harus bisa berinovasi dan beradaptasi mengikuti perkembangan teknologi dan digital. Dan saya rasa teman-teman di sini juga semua yang punya usaha pasti udah mulai mengonlinekan ya, atau mulai mendigitalisasikan bisnisnya masing-masing. Ini benar nih, efek online shop kata protes Tanah Abang, benar banget. Jadi jangan sampai nanti usaha teman-teman juga ikut-ikutan tertinggal dari orang-orang yang mau beradaptasi dan berinovasi seperti itu. Selanjutnya di sini ada beberapa alasan masyarakat Indonesia kenapa memilih metode belanja online. Kalau misalnya ada yang kurang, nanti teman-teman boleh banget tambahkan di kolom komentar. Kenapa sih? Kalau dari pribadi teman-teman sendiri, kenapa kok lebih senang belanja online gitu daripada langsung datang ke tokonya gitu. Walaupun memang ada beberapa orang juga yang prefer mereka itu lebih senang belanja langsung karena bisa lihat langsung barangnya gitu ya. Ini adalah beberapa alasan. Ini sumbernya dari Populix ya. Jadi lebih hemat waktu dan tenaga. Ini benar banget ya. Karena kalau kita misalnya mau belanja ke toko atau kita datang ke mall gitu ya atau ke pameran, itu kan kita butuh waktu, butuh tenaga dan butuh biaya gitu. Bensinnya berapa buat ke sana, transportnya berapa. Waktunya juga pasti kepake banget gitu kan, jalan ke sananya berapa menit gitu kan, terus pilih-pilihnya berapa lama juga, dan itu memakan waktu dan tenaga. Selanjutnya dapat membandingkan harga. Nah, kalau misalnya kita belanja secara konvensional, kita belanja secara langsung itu misalnya di toko A menjual celana harganya 70.000, tapi di toko B menjual celana seharga 50.000. Untuk membandingkan dua toko ini kita butuh waktu, ya kan? Kita harus berpindah dari toko satu ke toko lainnya. Nah, itu jalan kaki atau naik kendaraan gitu kan. Tapi dengan adanya online kita bisa langsung membandingkan harga itu dengan mungkin bisa dibilang hitungan detik, itu bisa banget gitu ya. Karena kalau pada saat kita search suatu barang itu nanti akan muncul banyak sekali barang dengan model yang sama, mungkin kualitas bahannya juga sama dengan harga yang lumayan perbandingan harganya. Selanjutnya ada promo juga. Nah, ini yang ibu-ibu, kakak-kakak cantik di sini ya, emak-emak lagi tuh pasti senang ya kalau ada promo, apalagi kalau di beberapa marketplace itu ada promo event-event tertentu, misalnya payday gitu ya, atau misalnya promo Imlek, promo tahun baru, promo Natal, Lebaran dan lain itu, dan juga ada promo tanggal-tanggal cantik dan tanggal kembar ya. Biasanya dari beberapa e-commerce atau marketplace, bahkan dari sellernya juga memberikan promo tersebut. Jadi itu juga bisa membuat pelanggan itu tertarik untuk berbelanja gitu. Selanjutnya gratis ongkos kirim. Nah, ini juga yang tidak kalah pentingnya. Bahkan saya sendiri pun seneng kalau misalnya dapat gratis ongkir gitu atau dapat potongan, itu kan lumayan banget ya. Dan kadang misalnya kita belanjanya kayak 300.000, tapi ada ongkir 10.000 tuh kayaknya berat. Kita pasti milih yang gratis ongkir gitu. Selanjutnya ada banyak metode pembayaran. Ini juga sangat membantu, memudahkan juga dalam bertransaksi ya, bisa pakai
metode pembayaran yang sudah disediakan oleh marketplace-nya atau e-commerce-nya sendiri, bisa via transfer, bisa COD juga gitu ya, kalau misalnya nggak mau ribet bisa COD, atau bisa pakai pay later ya, itu sekarang banyak juga, tapi hati-hati juga ya pada saat menggunakan pay later gitu, pastikan sesuai kemampuan kita. Dan ada lagi beragam varian barang, jadi di satu toko biasanya, di satu akun itu ya biasanya banyak menjual barang-barang yang kita butuhkan, jenisnya tuh jadi lebih gampang juga gitu ketika kita mau belanja. Dan yang terakhir, dapat lihat ulasan produk. Nah, benar banget nih kalau misalnya kita kadang mau belanja gitu, biasanya yang kita lihat selain ratingnya berapa, setelah itu ini barang sudah terjual berapa, dan yang kita lihat pasti testimoni gitu ya, testimoni yang diberikan oleh orang-orang yang sudah pernah berbelanja di situ. Dan itu juga menjadi salah satu yang mempengaruhi apakah orang itu akan berbelanja atau tidak. Jadi buat teman-teman di sini yang punya online shop ya, yang punya akun di marketplace, teman-teman tuh bisa banget misalnya minta ulasan gitu. Tolong dong di review gimana kira-kira produknya atau ada masukan. Itu karena itu juga sangat membantu untuk untuk calon customer kita itu, membantu mereka memberikan keputusan akan membeli atau tidak. Nah, selanjutnya, jadi sini ada beberapa dampak digitalisasi untuk bisnis. Yang pertama, meningkatkan efisiensi dan produktivitas gitu. Karena dengan adanya digitalisasi ini, pada saat kita mungkin ingin mengembangkan suatu produk gitu ya, itu akan lebih mudah untuk mendapatkan data ya kan dari para customer, atau misalnya kita melakukan riset pasar itu lebih mudah dengan digital karena kita akan datanya terkumpulnya lebih cepat, dan tentunya kalau data terkumpul lebih cepat maka pengambilan keputusan itu juga lebih cepat. Misalnya kalau misalnya kita pengen mengembangkan suatu produk nih, kita kan butuh pendapat juga gitu kan dari orang-orang yang sudah pernah belanja. Misalnya kita tinggal share aja, misalnya berupa Google Form, pakai Google Form gitu ya, dimanfaatkan aja untuk pengambilan suara. Kalau dulu kan sebelum ada hal-hal yang seperti ini mungkin harus print dulu gitu kan, itu butuh biaya print, terus disebarin angket gitu kan, diisi terus nanti direkap, itu agak lama. Tapi sekarang udah ada yang namanya Google Form, kita bisa mendapatkan masukan tuh lebih cepat gitu. Selanjutnya, mengurangi resiko bisnis. Digitalisasi bisnis mengurangi kecurangan dengan sistem yang secara otomatis dapat menghitung dan melacak transaksi dengan tepat. Oke, benar banget. Karena sekarang kita udah nggak butuh pembukuan pakai buku yang panjang dan gede, misalnya menulis gitu ya, hari ini lakunya berapa, keluar barangnya berapa, terus stok berapa. Sekarang udah ada yang namanya sistem inventory gitu. Jadi sangat memudahkan buat teman-teman yang punya usaha. Selanjutnya, meningkatkan kepuasan pelanggan. Nah, ini juga tidak kalah pentingnya ya, karena kepuasan pelanggan itu adalah salah satu goals-nya ketika kita punya usaha gitu. Karena ketika mereka puas, dijamin mereka akan balik lagi, dan bisa mengajak teman-temannya yang lain lagi untuk menjadi pelanggan kita gitu kan. Jadi penggunaan teknologi digital dalam bisnis dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dengan cara memberi mereka pengalaman bertransaksi yang menyenangkan dan mudah. Nah, yang menyenangkan dan mudah ini sangat saya tekankan karena experience-nya customer itu tuh sangat penting. Itu bisa membuat mereka bercerita ke orang lain. Ketika mereka bercerita ke orang lain tentang experience-nya belanja di toko kita, dengan secara tidak langsung mereka itu mempromosikan juga usaha kita, sehingga itu akan mendatangkan pelanggan-pelanggan baru ke usaha kita. Nih misalnya di sini tadi ada yang usaha fashion, misalnya apa namanya, dari segi pelayanan, mungkinnya pelayanannya itu menyenangkan gitu, pelayanannya ramah, CS-nya ramah, terus pada saat melakukan pembayaran juga nggak ribet gitu ya, karena sekarang orang-orang kan cashless ya, udah jarang bawa duit kemana-mana, bawa duit cash, semuanya udah ada di handphonenya, tinggal bayar, terus metode pembayarannya juga mudah, bisa pakai QR ya, pakai QRIS gitu, jadi itu sangat memudahkan customer gitu. Selanjutnya, menjangkau pasar yang lebih luas. Tentu saja dengan adanya digitalisasi dan teknologi ini, kita bisa melakukan promosi dengan jangkauan yang bisa dibilang tidak terbatas gitu ya. Bahkan kita bisa melakukan promosi
bukan hanya di Indonesia, tapi bahkan sampai di luar negeri juga. Jadi jangkauan pasar kita tuh lebih luas. Nah, selain dengan menggunakan media sosial untuk media promosi, Google juga menawarkan yang namanya produknya itu ada dulu namanya Google Business, sekarang Google Profil Business. Mungkin teman-teman di sini udah ada yang pakai Google Profil Business. Jadi misalnya kalau kita search usaha kita di Google pencarian atau Google Maps, itu nanti akan muncul gitu lokasinya di mana, tokonya di mana, ada foto-fotonya kayak gitu. Nah, jadi bisa juga nih menggunakan Google Profil Business. Ini juga untuk meningkatkan kepercayaan customer. Jadi orang tuh kalau misalnya lihat kita di akun media sosial, terus mereka, ini bener nggak ya, misalnya kalau aku transaksi di seller ini kira-kira bakal dikirim nggak ya, terus dia punya toko nggak, kayak gitu, lokasinya di mana. Jadi itu juga bisa meningkatkan kepercayaan customer. Nah, untuk menjangkau pasar yang lebih luas itu gimana caranya? Tentunya kita butuh banyak trik dong ya, misalnya dengan cara membuat konten atau berjualan melalui media sosial atau berjualan melalui marketplace, dan ada banyak sekali cara yang bisa kita lakukan, baik itu cara berbayar maupun tidak berbayar. Nah, selanjutnya, nah di sini teman-teman, saya yakin teman-teman semua sudah tidak asing ya dengan beberapa simbol-simbol ini ya, atau tulisan-tulisan ini atau gambar ini. Teman-teman semuanya pasti sudah sangat tahu. Di sini udah banyak banget ya yang chat ya. Oke, udah ada yang nanya juga. Oke, nanti kita jawab ya. Teman-teman juga sudah mungkin sebagai pengguna, sebagai seller, atau sebagai buyer ya dari beberapa aplikasi-aplikasi yang bisa disebut marketplace dan e-commerce ini. Nah, teman-teman bisa gunakan. Semuanya ini bisa digunakan, terserah, bebas mau yang mana, karena dari setiap aplikasi gitu ya, mereka tuh punya kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Nanti teman-teman tuh bisa sesuaikan dengan kebutuhannya. Misalnya ternyata kayaknya saya lebih memilih menggunakan marketplace, misalnya Lazada atau Shopee, karena ternyata customer tuh lebih gampang loh kalau pakai Lazada, atau misalnya ternyata di Lazada banyak promonya, atau misalnya ternyata di Shopee banyak promonya, jadi orang-orang pasti belanjanya di sini. Nah, nanti teman-teman tuh bisa riset sendiri kira-kira cocoknya produk saya ini akan saya jual di marketplace yang mana tuh. Dan kalau menurut data ya, di kuartal 1 tahun 2023 itu yang paling banyak, marketplace yang paling banyak dikunjungi itu adalah Shopee, lalu disusul oleh Tokopedia. Seperti itu. Jadi itu juga bisa menjadi bahan pertimbangan teman-teman mau berjualannya di mana. Kita lanjutkan. Nah, ini dia ada beberapa tren ya, prediksi tren yang dibagikan oleh Shopee gitu ya. Digitalisasi mengubah perilaku belanja online melalui fitur interaktif. 3 dari 8 pengguna Shopee menggunakan Shopee Video. Lalu lebih dari 180 juta produk dipromosikan melalui Shopee Live gitu. Saya sendiri juga kalau nonton Shopee Live itu ya, sejam itu nggak kerasa karena seneng gitu ya. Karena melalui Shopee Live dan Shopee Video ini kita tuh bisa langsung melihat review. Kita bisa melihat review barangnya, review produknya, atau misalnya tutorialnya, dan ada yang haul juga gitu kan. Jadi kita bisa tahu gitu kelebihan dan kekurangan suatu produk ketika ada videonya. Kalau kita misalnya cuman terutama teman-teman yang sebagai seller ya, kalau misalnya kita hanya memperlihatkan gambar gitu kan, ini kan cuman gambar itu bisa berbeda dengan aslinya. Tapi kalau misalnya udah di review melalui Shopee Video atau Shopee Live, itu kemungkinan penjualannya itu bisa meningkat gitu. Karena saya sendiri pun sebagai pengguna Shopee Video, karena saya kan seorang affiliate ya, afiliator di Shopee. Jadi saya review sebuah produk, lalu saya upload di Shopee Video. Menurut saya itu adalah sebagai investasi atau aset gitu. Karena setiap ada orang yang lihat video itu dan mereka tertarik, mereka beli barangnya, saya dapat komisi gitu. Bulan depan video itu lewat lagi, mereka beli lagi, saya dapat komisi. Jadi itu tuh kayak investasi buat saya. Nah, teman-teman seller juga bisa menjadikan itu sebagai investasi. Jadi produknya di-review gitu ya, bikin konten, produknya di-review, upload di Shopee Video, jangan lupa cantumkan keranjang kuningnya. Dan juga kelebihannya, kadang-kadang kalau teman-teman itu kalau sering lihat Shopee Video, itu biasanya ada diskon 40%, kalau berbelanja
melalui Shopee Video ada diskon 40%, terus ada potongan ongkir dan lain-lain. Dan itu kan juga sangat menguntungkan baik dari sisi seller dan sisi customer-nya gitu. Selanjutnya, pengguna usia muda lebih aktif belanja online, 5 kali peningkatan pesanan dengan metode pembayaran COD. Nah, ini juga nih, ini sangat membantu teman-teman yang mungkin mereka belum punya rekening gitu ya, kan nggak bisa buat top up Shopee Pay-nya, atau misalnya nggak mau keluar rumah gitu, mereka cuma dikasih uang jajan, misalnya kayak anak-anak SMP gitu kan ya, mereka mungkin cuma dikasih uang jajan sama orang tuanya, jadi mereka pegang uang cash gitu, mereka bisa belanja dengan metode COD ini. Jadi teman-teman yang seller juga mungkin bisa diaktifkan metode COD-nya ya, walaupun kadang ada beberapa juga hal-hal negatif ya dari metode COD-nya sendiri. Selanjutnya, booming kreator jadi pendorong ekonomi digital. Selama tahun 2022, salah satu fokus Shopee adalah Shopee Affiliate Program, seperti yang saya ceritakan tadi. Jadi kita tuh bisa menjadi seorang affiliate, mempromosikan produk orang lain. Kalau misalnya barangnya laku, kita dapat komisi. Dan itu juga membantu teman-teman seller juga untuk menjangkau pasar yang lebih luas, karena dibantu oleh teman-teman dari afiliator ini. Dan yang terakhir adalah konsumen di luar kota besar semakin memanfaatkan layanan digital. Pengguna Shopee Pay tersebar di 99,5% kabupaten di Indonesia. Jadi jangkauan pasar kita itu jadi lebih luas, jangkauan pelanggan kita itu jadi lebih luas karena adanya marketplace gitu ya. Bahkan orang dari, bisa dibilang mohon maaf, pelosok gitu ya, mereka bisa berbelanja gitu. Jadi ada kemungkinan nih produk kita bisa sampai kemanapun kayak gitu. Selanjutnya, nah, kita berbicara tentang organic marketing. Jadi bagaimana caranya kita memperluas jangkauan pasar kita. Sebenarnya marketing itu ada yang paid marketing, ada yang organic marketing. Tapi hari ini kita akan fokus ke organic marketingnya dulu. Jadi bagaimana caranya kita memperluas jangkauan pasar kita, atau kita melakukan promosi produk kita itu secara gratis dulu deh kayak gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman sudah omsetnya udah banyak, atau teman-teman emang dari awal punya modal dan pengen memperluas jangkauan pasar, ya silahkan lakukan paid marketing dengan iklan, atau misalnya bekerja sama dengan influencer atau KOL, itu bisa banget gitu. Tapi hari ini kita akan bahas tentang organic marketingnya sendiri. Jadi organic marketing atau pemasaran organik mengacu pada segala bentuk pemasaran digital yang tidak melibatkan iklan berbayar. Tujuannya itu membangun hubungan emosional dengan target audiens. Nah, bagaimana caranya membangun hubungan emosional? Ada banyak sekali caranya, dengan konten ya. Karena sekarang itu konten itu kayak nyawanya gitu loh, nyawanya usaha gitu. Jadi kita harus bikin konten. Kalau pengen usaha kita ditahu orang, kalau pengen usaha kita ke branding, itu bikin konten. Selanjutnya, di sini ada jenis-jenis organic marketing. Yang pertama, social media marketing, bisa melalui Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, dan lain-lain. Lalu ada SEO juga. Ini kalau SEO misalnya yang mau buat via blog gitu ya, dia kalau SEO menggunakan kata kunci, jadi menggunakan kekuatan kata kunci. Jadi kita harus sering-sering riset keywords ya teman-teman, keywordnya itu relevan atau enggak dengan target market kita. Soalnya ada review organik ya, dengan cara word of mouth yang tadi saya bilang. Kalau misalnya ketika pelanggan itu mereka puas terhadap produk kita, mereka puas terhadap pelayanan kita, mereka dengan senang hati tanpa diminta, mereka akan bercerita. Dari ceritanya ini bisa jadi itu akan mendatangkan pelanggan-pelanggan baru bagi usaha kita. Seperti itu. Selanjutnya, nah, karena ini kita bahas tentang social media marketing ya, terutama kita tekankan di Facebook dan TikTok nih. Jadi maksudnya Instagram dan TikTok itu sekarang sudah menjadi social commerce. Jadi bukan hanya sosial media, tapi mereka udah jadi social commerce, di mana media sosial yang di dalamnya itu kita bisa melakukan transaksi pembelian. Jadi media sosial adalah platform yang bagus untuk memasarkan produk. Nah, fitur social commerce membuat kegiatan berbelanja lebih mudah, menyenangkan. Alasannya kenapa orang-orang itu memilih media sosial sebagai tempat memperluas jaringan ya, memperluas pasar atau berjualan. Itu yang pertama, jangkauan konsumennya lebih luas, terutama di kalangan usia muda. Karena sekarang siapa yang tidak punya media sosial? Di sini ada yang nggak punya media sosial, teman-teman? Saya rasa semuanya pasti punya ya. Dan
Kalau bisa dibilang satu orang pasti punya beberapa akun media sosial seperti itu. Lalu social commerce dan pengalaman sosial memungkinkan interaksi antara penjual, pembeli, dan sesama pembeli. Selanjutnya ada fitur katalognya juga gitu, memungkinkan tanggapan langsung dari konsumen terkait produk. Nah, di produknya itu kita juga bisa ngasih ulasan. Lanjut lagi, interaksi langsung dengan konsumen melalui pesan pribadi atau kolom komentar. Dan yang terakhir, potensi keuntungan besar karena lebih dari 85% penduduk Indonesia menggunakan media sosial untuk berbelanja. Ini adalah dua contoh aja ya, social commerce yang ada gitu. Yang pertama ada yang namanya Instagram Shopping. Ya, ini juga saya baru belajar banget tentang Instagram Shopping. Kebetulan saya juga punya usaha, tapi saya belum daftarkan. Dan ini saya lagi berusaha untuk mengulik tentang Instagram Shopping. Jadi kita tidak akan membahas secara dalam. Saya cuma sekedar memperkenalkan aja ya. Mungkin di sini teman-teman juga udah ada yang tahu, atau mungkin udah ada yang pernah pakai Instagram Shopping. Silahkan sharing di kolom komentar biar teman-teman yang lainnya juga bisa dapat pengetahuan dan ilmu baru gitu. Jadi ada yang namanya Instagram Shopping, di fitur yang memungkinkan orang untuk berbelanja dengan mudah lewat foto dan video merek ada di Instagram. Jadi kalau misalnya kita upload konten gitu ya, terutama khusus yang punya akun khusus untuk jualannya, upload konten nanti bisa dikonekkan dengan link. Kalau biasanya kalau misalnya mau share link, itu kan kita share-nya di story ya. Nanti dia nge-linknya ke akun marketplace. Nah, tapi ini bisa langsung berbelanja di Instagramnya. Ini contohnya saya ambil dari Instagram Heaven Lights ya. Kalau dari Heaven Lights sendiri, di sini kan ada videonya ya teman-teman nih. Kalau kita misalnya klik yang belanja tadi, dia akan dialihkan ke katalog. Nah, kalau kita klik katalog, itu langsung mengarah ke websitenya mereka. Nah, tapi di dalam Instagram Shopping ini, kalau misalnya teman-teman yang belum punya website, itu teman-teman nanti bisa atur sendiri. Kalau misalnya customer udah klik klik produk maksud saya, udah diklik produknya, nanti bisa dialihkan kemana gitu untuk melakukan transaksi. Nah, itu nanti bisa. Nanti kapan-kapan kita akan bahas tentang gimana sih caranya buat akun Instagram Shopping gitu ya. Selanjutnya ada yang namanya TikTok Shop yang sempat ditutup ya gara-gara tadi diprotes sama orang-orang di Tanah Abang ya. Nah, jadi TikTok Shop udah kembali lagi dan sekarang mereka bekerja sama dengan TikTok Shop. Jadi sekarang udah dengan Tokopedia. Jadi sekarang udah TikTok Shop X Tokopedia ya, teman-teman. Jadi di sini kalau ini kayaknya teman-teman semua sudah sangat familiar ya dengan TikTok Shop karena gampang banget ya, kita buka aja akunnya atau pas lagi live itu pokoknya ada keranjang kuning, diklik langsung transaksi. Kalau dulu kan kita bisa langsung transaksi di TikToknya, nah sekarang dia kerjasamanya dengan Tokopedia. Oke, ini kita bahas singkat aja. Selanjutnya, nah bagaimana strateginya sekarang menjalankan social media marketing? Yang pertama, kita harus mengenali siapa audiensnya. Kan, karena harus ada targetnya dong, karena sesuatu kalau tidak tertarget ya percuma gitu. Kalau kita pengen mendapatkan hasil yang maksimal, kita harus menentukan juga targetnya siapa, target produk saya itu siapa, ya kan. Jadi karena kita bahasnya promosi dengan konten, jadi kita harus tahu nih, kita harus kenali target marketnya siapa, audiensnya siapa, kita harus tahu mereka jenis kelaminnya apa, lalu mereka tinggalnya di daerah mana, gaya bahasa yang digunakan seperti apa, misalnya bahasa formal atau misalnya bahasa yang santai. Kalau misalnya anak-anak muda, kalau misalnya anak-anak Gen Z dengan anak-anak milenial itu gaya bahasanya aja udah beda gitu. Nah, itu yang perlu kita pelajari. Terus mereka pekerjaannya apa gitu ya. Mereka tuh suka konten-konten yang seperti apa? Apakah konten hiburan atau konten kontroversial, kan ada banyak sekarang ya, atau konten-konten edukasi. Nah, itu kita harus pelajari. Itulah kita harus riset. Selanjutnya, identifikasi platform media sosial. Karena ada banyak media sosial, kita harus identifikasi setiap platform itu, demografi penggunanya seperti apa. Misalnya di Facebook, yang menggunakan Facebook, umurnya dari range berapa? Misalnya dari umur 20 sampai 50 misalnya. Terus mereka tuh sukanya konten yang seperti ini loh yang disukai di Facebook. Instagram juga seperti itu. Konten yang seperti ini loh yang disukai di Instagram. Demografi penggunanya umurnya segini-segini. Mereka
sukanya apa? Sukanya konten yang seperti apa? Apakah berupa foto atau berupa reels, kan sekarang ada banyak ya, atau siaran langsung dan lain-lain. Selanjutnya setelah kita mengidentifikasi, kita udah tahu kan, oh ternyata media sosial ini tuh kayak gini loh demografi penggunanya. Kita langsung melakukan penargetan. Di mana nih kira-kira akan saya lempar konten saya? Apakah di Facebook, di Instagram, di TikTok, atau di YouTube Short ya? Kalau saya pribadi, karena saya sebagai content creator, saya udah tahu ada yang namanya niche ya, niche konten. Jadi target konten saya itu adalah, karena saya seorang pejuang garis 2, target konten saya adalah teman-teman yang memang mereka juga sama, senasib dengan saya, pejuang garis 2 ya, belum memiliki anak, berusaha untuk memiliki anak. Jadi konten saya tuh tentang itu semua. Makanya konten saya bisa rame. Nah, jadi teman-teman juga harus sering riset. Coba bikin konten tentang apa dulu. Oh, ternyata kurang nih peminatnya. Bikin konten yang lain. Ketika teman-teman sudah menemukan konten, oh ternyata konten saya tuh yang disukai orang-orang tuh seperti ini. Teman-teman coba bikin konten seperti itu. Tapi dengan variasi yang berbeda ya. Cuman market tujuan niche marketnya tuh sama gitu. Jadi teman-teman kalau sudah melakukan penargetan media sosial, silakan upload kontennya misalnya di Instagram gitu. Tapi kalau saya pribadi, saya upload di semua media sosial saya. Media sosial saya, baik itu di Shopee Video juga saya upload gitu. Nah, selanjutnya bangun konten evergreen. Nah, konten evergreen ini adalah konten yang sifatnya bisa dibilang timeless. Konten evergreen itu misalnya tips ya, tutorial gitu. Misalnya yang usaha fashion, konten mix and match ya kan, mix and match baju misalnya. Saya baju ini tuh bisa di mix and match, bisa pakai rok atau hijabnya seperti apa. Nah, itu teman-teman bikin konten seperti itu. Kalau yang usaha makanan, mungkin tutorial gitu ya, tutorial masak gitu bisa banget ya. Selanjutnya SEO ini, kita juga kalau SEO di media sosial itu bisa dimasukkan di hashtag ya teman-teman, di hashtag sama di keyword, di kata kunci, di captionnya itu ya, atau di judulnya. Jadi teman-teman riset ya keywords-nya, riset kata kuncinya, karena itu juga akan mempengaruhi pada saat ada orang yang nyari, itu bisa jadi muncul konten kita di mereka. Atau bisa menggunakan SEO juga, misalnya yang lagi tren ada sound ya, sound yang viral, itu teman-teman bisa gunakan juga. Dan yang terakhir adalah hindari penjualan secara langsung atau hard selling ya. Gunakan soft selling. Bagaimana soft selling? Soft selling tadi bisa dengan konten. Misalnya bikin konten storytelling gitu ya. Terus konten storytellingnya atau konten hiburan boleh-boleh banget. Karena sekarang banyak ya teman-teman bisa lihat contohnya ya di konten-konten yang lagi viral itu. Biasanya mereka yang kehidupan sehari-hari gitu, tapi nanti ujung-ujungnya ada promosi produk. Nah, seperti itu. Jadi jangan langsung jualan ini produk saya, kayak gitu. Jadi bikin konten yang semenarik mungkin, baru nanti munculkan produknya. Gitu. Selanjutnya, nah ini ada beberapa konten dan copywriting menarik, misalnya storytelling ya. Tadi misalnya teman-teman yang punya usaha fashion, bisa nih ceritain gimana sih awalnya mulai usaha fashion ini gitu. Terus yang misalnya skincare juga bisa banget diceritain. Terus ada tips dan tutorial, misalnya cara mix and match tadi ya, atau cara masak, atau cara apa ya, tutorial, banyak lah pokoknya ya. Misalnya yang craft juga, misalnya tutorial membuat kerajinan, itu kan bisa ya. Lalu konten behind the scene. Nah, behind the scene ini banyak juga, misalnya behind the scene pada saat produksi ya. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak mau semuanya dimasukkan gitu karena ada rahasia perusahaan gitu ya, itu bisa di-cut bagian-bagian yang menurut teman-teman tidak perlu dipublikasi. Lalu ada konten review produk. Teman-teman bisa banget review produk sendiri gitu. Kita bekerja sama juga dengan influencer dan affiliate, itu bisa banget. Konten Q&A juga nih teman-teman bisa lempar gitu kan. Kalau Q&A biasanya bisa di TikTok atau di Instagram, itu bisa ya menggunakan question box itu ya. Teman-teman bisa menggunakan cara itu. Dan yang terakhir ada konten visual seperti infografis, foto, dan lain-lain.
Kita lanjut ya, kita percepat ya, karena sepertinya waktunya juga nggak banyak ya teman-teman. Selanjutnya ini adalah buat konten yang sesuai tren. Nah, jadi sering-seringlah teman-teman scroll ya. Kalau dulu kan scroll kayak mungkin scroll menghabiskan waktunya yang untuk hal-hal yang tidak terlalu penting. Sekarang scroll untuk hal-hal yang buat teman-teman itu mendapatkan insight baru, mendapatkan ide-ide baru gitu ya. Oh, kayaknya nih bisa nih saya contoh gitu ya. Kan ada ATM ya, amati, tiru, modifikasi. Jangan persis plek sama konten orang lain. Itu teman-teman bisa coba search aja di TikTok atau di Instagram gitu ya. Tapi kayaknya di TikTok tuh lebih banyak gitu ya kalau orang sering cerita. Itu teman-teman bisa cari nih yang relevan dengan usaha teman-teman. Misalnya nih, tren di TikTok atau Instagram sendiri biasanya dapat berupa konsep konten ya. Terus ada hashtag juga, hingga musik atau sound yang digunakan. Karena sound ini juga kadang-kadang berpengaruh. Biar konten kita bisa naik gitu, itu juga berpengaruh. Dari tren tersebut, kita tuh bisa buat video promosi tentang produk kita, lalu tutorial, review juga, hingga cerita inspiratif usaha. Selanjutnya, nah ini hashtag. Postingan yang menggunakan satu hashtag itu menjangkau 12,6% lebih banyak daripada postingan yang tidak menggunakan hashtag sama sekali. Kecuali ada beberapa kasus memang yang mereka tuh tidak menggunakan hashtag tapi viral, tapi kontennya naik. Itu karena bisa jadi mereka sudah punya followers yang banyak gitu ya, atau mereka adalah seorang selebgram gitu ya, atau selebtok, influencer. Nah, biasanya mereka nggak pakai hashtag pun kontennya pasti naik. Nah, tapi kita nih yang masih merintis istilahnya ya, mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya gitu ya, hashtag. Nggak usah terlalu banyak, mungkin 2-5 hashtag yang relevan dengan usaha kita. Dan tentunya yang hashtag yang banyak juga digunakan. Misalnya ini contohnya yang usaha hijab. Teman-teman ketik aja dulu, oh hijab kekinian ternyata ada 2,4 juta postingan. Berarti banyak nih yang pakai hashtag itu. Silakan teman-teman gunakan. Atau misalnya nanti yang fashion tadi baju gitu silakan digunakan juga, dan makanan dan lain-lain gitu ya. Atau misalnya ada yang usaha makanan sehat, itu bisa banget cari coba hashtag makanan sehat, ada nggak yang gunakan? Itu teman-teman gunakan juga di postingnya, tentunya yang relevan dengan apa yang teman-teman posting gitu ya. Jangan nanti postingnya kerajinan tapi hashtagnya hijab, gitu kan nggak nyambung ya teman-teman. Selanjutnya, melakukan promosi dengan konsisten. Nah, memang semuanya setelah banyak usaha yang kita lakukan ya, kita pakai sound yang viral misalnya, terus kita pakai hashtag, terus konten kita udah dikemas dengan bagus, dengan seapik mungkin ya, effort kita bikin kontennya, tapi nggak konsisten, percuma dong ya. Mungkin naiknya cuma sebentar, tapi besok-besok lagi followersnya berkurang, engagementnya berkurang, karena engagement kan penting banget ya, terutama di media sosial. Engagementnya jadi berkurang karena kita males gitu. Jadi postinglah sesering mungkin gitu, karena setiap kalau di TikTok itu ada yang disarankan misalnya postingnya di jam-jam tertentu, terus berapa kali sehari diposting kayak gitu. Nanti teman-teman bisa belajar. Nah, ini gunanya untuk apa? Untuk meningkatkan brand awareness. Bisa juga dengan live streaming ya, teman-teman. Kalau misalnya teman-teman suka cerita, suka ngobrol, coba live streaming. Atau siaran langsung bisa. Live streaming jualan bebas, atau live streamingnya review produk, atau sharing masalah. Mungkin pada saat teman-teman lakukan produksi, mau live streaming itu juga bisa, Pak. Selanjutnya nih, ada beberapa aplikasi yang bisa teman-teman gunakan untuk membuat konten lebih baik lagi, lebih bagus. Dan sekarang di aplikasi-aplikasi itu ya, kayak di Instagram dan di TikTok, itu mereka udah punya fiturnya tuh udah lengkap. Kita udah bisa pakai tulisan, udah pakai filter, ada soundnya juga. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen kontennya lebih bagus, bisa nih gunakan beberapa aplikasi yang sudah disediakan biar kontennya jadi lebih bagus gitu. Selanjutnya, nah ini ada ini ada satu produk dari Google juga nih yang bisa teman-teman gunakan untuk riset pasar. Namanya Google Trends. Mungkin di sini udah ada pernah yang pakai juga Google Trends-nya. Jadi ini bukan aplikasi, ini bentuknya website atau browser ya caranya teman-teman. Jadi Google Trends ini adalah sebuah layanan dari Google yang menyediakan data atau grafik terkait hal populer dalam
waktu ke waktu di halaman pencarian Google. Jadi semua yang kita cari di Google, apapun yang kita cari di Google tuh kayak dirangkum gitu. Dirangkum nih oleh Google Trends. Nanti akan dimunculkan di Google Trends itu. Dan data dan grafik yang disediakan Google Trends ini bisa kita manfaatkan untuk peluang melakukan riset produk, khususnya bagi pelaku bisnis. Atau teman-teman yang belum punya bisnis, pengen membuka sebuah peluang usaha, kira-kira usaha apa gitu. Teman-teman bisa melakukan risetnya dengan Google Trends ini juga. Nah, ini ada beberapa contoh ya penggunaan Google Trends. Ini saya bukanya pakai browser, mungkin teman-teman juga udah sering menggunakan, ada pengguna Google Trends di sini. Ini tampilannya kayak gini ya kalau kita buka di browser. Jadi di Google Trends itu ada yang namanya year in search atau setahun search. Jadi hal-hal apa saja, topik-topik apa saja sih yang dicari orang-orang di Google, ini dikumpulkan di sini di year in search ini. Pencarian selama 1 tahun gitu. Lalu tren harian juga ada, tren real time itu juga ada. Nah, ini nanti bisa jadi bahan konten juga buat teman-teman nih. Misalnya pengen buat konten, oh ini tuh lagi rame, orang tuh lagi rame mencari ini, membahas ini. Coba deh saya kaitkan, kira-kira bisa nggak ya relevan tema pencarian ini dengan produk saya, bikin konten tentang itu, bisa. Dan di Google Trends juga bisa membandingkan suatu produk dengan produk lain, suatu brand dengan brand lain. Ini misalnya contohnya lagi rame ya, kromboloni ya, terus ada ini bacanya gimana, croissant tuh ya, croissant apa gimana bacanya, kayak gitulah intinya. Karena dulu juga ini sempat rame, tapi karena sekarang udah ada kromboloni, dia tergeser gitu. Jadi sekarang orang tuh lebih banyak yang suka kromboloni. Nah ini juga bisa teman-teman, misalnya ada yang usaha pastry gitu ya, ada yang usaha kue gitu, bisa, oh kromboloni lagi rame nih, coba deh saya buat kromboloni, tapi dengan varian apa, mungkin isiannya apa, itu teman-teman bisa pakai Google Trends untuk riset. Nah, selanjutnya kegunaan Google Trends sendiri untuk apa sih? Yang pertama tentunya untuk menemukan topik-topik populer atau tren dalam kurun waktu tertentu, misalnya kurun waktu harian, ya kan, bulanan, mingguan, bahkan tahunan. Jadi kita tahu nih, yang lagi tren sekarang lagi dicari orang tuh apa gitu. Kita bisa lihat di sini di Google Trends. Lalu kita juga bisa riset keywords. Riset keywords tadi dengan contoh yang saya tampilkan di slide sebelumnya ya, kan ada kita bisa riset keyword, misalnya yang fashion, misalnya hijab gitu ya, itu yang paling gampang contohnya, hijab misalnya. Orang tuh sebenarnya kalau cari itu hijab, jilbab, kerudung, apalagi, atau misalnya pasmina kayak gitu. Mereka tuh sebenarnya kalau nyari barang yang berhubungan dengan penutup kepala, itu mereka nyarinya dengan kata kunci apa. Nah, itu teman-teman bisa riset, ditulis aja. Tadi kan ada yang perbandingan gitu ya, oh ternyata banyak yang mencari hijab itu bukan dengan kata jilbab, tapi kerudung. Nah, teman-teman bisa masukkan di kata kunci gitu ya, untuk konten dan lain-lain. Memahami audiens. Nah, ini juga penting. Jadi kita tuh tahu sebenarnya di audiens itu sekarang lebih senangnya mencari apa gitu. Jadi kita tahu nih target audiens kita, ternyata sekarang mereka lagi rame nyari tentang kromboloni misalnya kayak gitu. Nah, itulah kita masuk di situ, terutama untuk teman-teman yang usaha F&B, usaha makanan atau pastry gitu ya. Menganalisis tren. Jadi kita bisa juga apa sih yang sedang tren akhir-akhir ini di masyarakat atau di target konsumen kita itu sekarang mereka tuh lagi bahas apa gitu trennya, atau lagi ada masalah apa yang tren. Nah, itu teman-teman juga bisa jadikan bahan untuk pembuatan konten untuk memperluas jangkauan pasarnya. Riset pasar lokal. Nah, ini juga penting banget untuk teman-teman yang mungkin ingin memulai suatu bisnis. Misalnya, sekarang yang lagi rame di suatu lokasi, misalnya saya di Bekasi gitu ya. Teman-teman pengen buka usaha di Bekasi. Kalau misalnya ternyata teman-teman nggak pengen buka usaha yang secara konvensional atau nggak pengen buka toko offline, misalnya yang online gitu kan, kira-kira saya mau
lempar promosi. Teman-teman nih misalnya mau melakukan promosi, kira-kira saya mau lempar ke daerah Bekasi nih, di Bekasi lagi apa ya yang rame, misalnya kayak gitu. Nah itu teman-teman bisa riset pakai Google Trend. Misalnya di suatu daerah itu riset pasarnya itu mereka di sana tuh sedang apa, barang apa yang mereka cari-cari, barang apa yang mereka suka. Seperti dulu kan batu akik ya, itu tren banget di tahun 2014 apa tuh, jadi semua orang-orang pada batu akik, semua orang pada usaha batu akik gitu kan ya. Tapi akhirnya sekarang udah nggak ada lagi. Nah sekarang apa lagi? Pokoknya teman-teman bisa riset melalui Google Trend itu. Lanjut lagi, membandingkan popularitas. Nah tadi dengan perbandingan itu kita bisa nih popularitasnya, misalnya Kromboloni sama Croissant gitu, misalnya yang mana yang lebih banyak dicari, atau misalnya popularitas dari sebuah gadget misalnya. Sekarang yang rame iOS kah atau Android kah, atau kita bisa kita bisa bandingkan juga tipenya atau jenis merek handphonenya, itu bisa banget, misalnya antara Samsung kah atau misalnya Oppo dan lain-lain, itu kita bisa bandingkan popularitasnya menggunakan Google Trend. Lanjut, update topik yang tren. Nah, benar banget nih tadi ada kaitannya juga dengan yang saya sebutkan sebelumnya. Kita bisa tahu nih apa yang tren-tren apa yang, atau apa sih perbincangan orang-orang, apa sih yang dicari orang-orang yang ter-up to date. Jadi kita dapat informasinya itu lebih cepat dan akurat juga, sehingga ketika kita ingin memperluas jaringan atau kita ingin inovasi produk itu lebih cepat. Begitu. Ini masih ada waktu ya saya. Oke, selanjutnya ini udah slide-slide terakhir. Nah ini, selain tadi memperluas jangkauan pasar, gimana caranya kita mencari customer dan lain-lain gitu ya, kita juga perlu tahu tentang keamanan data. Baik itu keamanan data kita sendiri maupun keamanan data customer kita. Karena kalau kita lihat di sini ada kasus kebocoran data ya, dulu juga pernah itu ramai juga dari salah satu marketplace ya, data customer-nya bocor. Dan di sini teman-teman bisa lihat juga ya, dari Februari 2020 sampai Januari 2022 ada 28 kasus kebocoran data di Indonesia. Salah satunya juga ada dari marketplace ya, bahkan dari government juga ada gitu. Nah, lalu bagaimana caranya kita menjaga keamanan data itu? Karena keamanan data pribadi itu juga termasuk dalam hak dari seorang customer. Mereka itu punya hak untuk dijaga datanya gitu. Mereka punya hak untuk keamanan data. Jadi di sini kalau untuk menjaga keamanan data kita pribadi, saya rasa teman-teman juga udah tahu ya, jangan sembarangan klik-klik link, apalagi sekarang tuh ada undangan yang berbentuk APK gitu. Saya sering banget dapat gitu ya, dikirim dari orang asing undangan gitu, undangan pernikahan, tapi dia formatnya APK. Itu kalau misalnya kita klik, itu bahaya banget. HP kita bisa diretas, nanti data-data kita juga bisa diambil, karena teman saya pun kemarin menjadi salah satu korban gitu. Jadi harus hati-hati, lebih aware lagi. Terus juga jangan sembarangan pakai wifi publik ya teman-teman, kalau bisa pakai data sendiri. Terus jangan share password ke siapapun, bahkan ke orang terdekatnya. Password cuma teman-teman yang bisa tahu. Sering-sering ganti password kayak gitu. Dan kalau untuk menjaga data pribadi pelanggan sendiri, jangan lupa kita sebagai pemilik usaha tuh kita harus update dan lakukan enskripsi data. Terutama teman-teman yang mungkin usahanya udah besar ya, jangan sering-sering lah dicek sistemnya, update antivirus, update aplikasi gitu, biar peretas itu tidak mudah masuk ke sistem kita gitu. Selanjutnya, batasi akses ke informasi pelanggan. Ini maksudnya dibatasinya, misalnya teman-teman udah punya tim, jadi timnya itu nggak semua tim harus tahu informasi pelanggan atau data-data pelanggan. Yang boleh akses cuman misalnya owner atau teman-teman yang memang punya kepentingan, misalnya teman-teman marketing gitu ya kan, nanti bisa untuk memberikan informasi penawaran ke customer gitu, itu boleh akses. Lalu hanya mengumpulkan data yang dibutuhkan, misalnya nomor telepon gitu ya, alamat email, nama kayak gitu, tanggal lahir dan lain. Tapi kalau misalnya kayak
berapa penghasilan gitu kan, kayaknya nggak usah gitu ya. Selanjutnya segera hapus data pelanggan saat tidak dibutuhkan. Ini kalau misalnya udah selesai dengan urusannya dengan data pelanggan, ini segera dihapus karena bahaya juga kalau disimpan. Pastikan seluruh orang dalam perusahaan mampu menjaga kerahasiaan data. Ini juga tidak kalah pentingnya karena di sini kita kan bekerja dengan orang banyak misalnya ya, pastikan tim-tim teman-teman itu semuanya adalah orang yang bisa dipercaya atau bisa buat kontrak gitu. Jadi mereka harus berjanji tidak akan menyebarkan data konsumen dalam bentuk apapun. Bahkan pada saat mereka sudah tidak bekerja di tempat tersebut. Buat hitam di atas putih kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti ternyata mereka melanggar, mereka bisa dijerat dengan hukum seperti itu. Dan yang terakhir adalah biarkan pelanggan tahu penggunaan data pribadi mereka. Nah, biasanya kalau kita kayak install sesuatu ya biasanya kan ada ya kebijakan penggunaan data itu dibaca teman-teman semua dan saya harap juga teman-teman yang punya usaha juga bisa jelaskan ke customernya ini datanya nanti bisa kita gunakan untuk misalnya pengiriman informasi tentang promosi, penawaran dan diskon dan lain-lain gitu. Dan jangan lupa minta izin dulu ke pemilik data, boleh nggak ya ke customernya, boleh nggak ya kalau nanti saya hubungi lagi gitu ya. Oke. Itu saja yang bisa saya sampaikan karena waktunya juga terbatas ya teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua, terutama untuk bisnisnya. Mohon maaf apabila ada kekurangannya tadi dalam penyampaian atau dalam materi saya. Nanti kita diskusi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya kembalikan ke Kak Al. Baik, terima kasih banyak Kak Rista untuk penjelasannya pada materi hari ini. Kalau boleh aku review dikit nih ya, paparan pada hari ini yang intisarinya tuh yang aku dapat bahwa penting banget nih ya bagi teman-teman, terutama yang merupakan wirausahawan untuk terus mau belajar, berkembang, dan beradaptasi dengan pergerakan zaman gitu kali ya Kak ya. Bener banget. Oke, untuk sekarang kita bakal masuk ke sesi Q&A. Nah, ini ada beberapa pertanyaan nih dari teman-teman semua. Yang pertama dari Kak Sunarti. Pertanyaannya nih untuk Kak Erista, seberapa pentingnya website buat produk-produk yang kita jual? Oke, seberapa pentingnya website untuk produk-produk yang kita jual? Menurut saya penting banget ya, karena kalau kita punya website itu tuh kayak meningkatkan kepercayaan seorang pembeli atau calon customer kita karena tidak semua usaha itu punya website. Jadi ketika kita punya website berarti orang itu berpikir oh ternyata ini online shop ini atau usaha ini tuh kayak niat banget gitu loh. Jadi mereka melihat effort kita, mereka sampai punya website gitu ya atau sampai punya akun-akun di beberapa marketplace, berarti memang jualannya tuh niat gitu. Jadi orang itu jadi percaya untuk melakukan transaksi di toko kita atau di usaha kita. Jadi penting ya teman-teman buat punya website. Kalau misalnya teman-teman bilang, oh kalau bikin website kayaknya mahal gitu ya atau susah. Nah teman-teman saya sarankan pakai tadi Google Profile Business. Itu bisa digunakan secara gratis. Itu ada websitenya juga. Websitenya juga gampang banget digunakan, ada template-nya, teman-teman tinggal masukin, ikutin aja, masukin produk-produk di situ. Terus nanti website itu bisa teman-teman cantumkan di media sosialnya, atau di akun marketplace-nya, atau dimanapun. Jadi orang-orang tuh jadi percaya gitu, meningkatkan kepercayaan si customer-nya. Dan itu nanti bisa dikonekkan juga misalnya ke media sosial, terus ke WhatsApp bisnis, seperti itu. Semoga membantu jawabannya Kak Sumarti ya tadi ya. Ya, Kak Sunarti. Iya. Oke Kak, ini ada banyak pertanyaan sebenarnya, tapi aku bacain 2 pertanyaan lagi aja ya kali ya. Oke, silakan. Ada dari Kak Kane, pertanyaannya, mengapa para pelaku usaha harus mampu menggunakan teknologi digital dalam menjalankan kegiatan usahanya? Nah, gimana nih tanggapannya Kak Arista? Kenapa? Tadi udah ya di awal tuh. Kenapa? Karena kita itu sekarang sudah ada di era digital ya. Semuanya tuh hidup kita itu udah kayak sangat berkaitan erat dan tidak bisa terlepas dari digitalisasi. Kalau misalnya ditanya kenapa sih pemilik usaha harus banget
menurut saya tuh emang sebuah kewajiban ya teman-teman, yang bisa dibilang tidak bisa ditawar. Karena kalau misalnya teman-teman pengen usahanya itu tetap ada, pengen usahanya itu berkembang, pengen usahanya itu eh, berkembang pesat gitu ya, teman-teman harus beradaptasi dengan yang namanya digital, beradaptasi dengan teknologi. Karena jangan sampai kayak tadi ya, udah saya jelaskan di awal, seperti orang-orang yang ada di Tanah Abang, ya mohon maaf kalau ada yang dari Tanah Abang di sini, karena mereka berjualannya mungkin karena mereka terlalu nyaman mungkin ya, karena orang datang ke Tanah Abang belanja gitu. Tapi kok makin lama pelanggan mereka kok nggak ada gitu ya, kok jadi berkurang, karena ternyata pelanggannya ini beralih ke marketplace, beralih ke berbelanja online gitu. Nah, jadi solusinya yaitu mereka harus beradaptasi dengan teknologi, mereka juga harus berinovasi. Bagaimana caranya? Mereka juga harus, selain mereka jualannya secara offline di toko, mereka juga harus tahu gimana caranya supaya saya juga ada secara online gitu. Entah itu mereka jualannya di marketplace atau mereka bikin konten akun khusus jualannya gitu ya, dengan cara live streaming, dengan cara bikin konten dan lain-lain. Jadi gimana caranya mereka memanfaatkan digital itu agar mereka tidak tergerus zaman dan mereka juga tidak tertinggal dengan orang-orang yang sudah go digital. Seperti itu. Semoga membantu ya Kak Kay jawabannya. Oke, teman-teman, thank you banget Kak Arista untuk jawabannya. Maaf banget nih teman-teman, banyak pertanyaannya yang nggak bisa terjawab karena kita berhalangan dengan durasi waktu. Nah, aku langsung closing statement aja kali ya. Untuk teman-teman semuanya, ini kita udah nggak kerasa nih, udah 1 jam lebih ya kita membahas sesi Diginomic ini dengan Kak Arista dari pagi tadi sampai siang hari ini. Mau mengingatkan kembali untuk teman-teman untuk mengisi form absensi di kolom chat bagi yang belum mengisi. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Kak Arista yang sudah mengisi sesi Diginomic pagi hari ini, dan tentunya kepada teman-teman yang sudah bergabung. Semoga sesi pagi hari ini bermanfaat bagi teman-teman semua, dan tentu semoga bisa memberikan dampak perubahan yang baik untuk kita semua. Teman-teman bisa bergabung di WhatsApp-nya Kaizen Room untuk tahu event-event dari Kaizen Room ke depannya, dan bisa berkoneksi dan berbincang dengan kami di Instagram kami @kaizenroom, dan memberikan review mungkin ya di Google profil bisnis kami di Kaizen Room. Nah, sebelum kita mengakhiri acara kita di pagi hari ini, saya ingin mengajak teman-teman nih untuk on cam karena kita akan mengambil sesi foto. Dengan teman-teman. Kita foto dulu kali ya. Oke nih, udah mulai banyak nih on cam nih. Oke, sudah siap semuanya? Oke, masih ada yang ingin menyala. Oke, sip. Kita gaya dulu kali ya teman-teman ya. Aku foto ya. Dalam hitungan 3, 2, 1, cheese. Oke. Thank you semuanya teman-teman. Saya Alfred Renedija mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan meminta maaf jika ada ucapan maupun perbuatan yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Wallahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi, Om, sampai jumpa di Diginomic berikutnya. Bye teman-teman semua. Love you Terima all. kasih Al, terima kasih teman-teman semuanya. Sampai Terima jumpa kasih. kembali.